bulan-bulan ini adalah musim tuaian atau musim jiwa-jiwa itu disiapkan oleh Allah untuk dipulihkan oleh Tuhan, dimuridkan dan dibawa kembali supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dan boleh percaya atau tidak, tapi saya harap Anda bisa percaya kata-kata saya. Musim itu benar-benar sedang terjadi atas gerejanya. Reasonnya apa, Bu? Reasonnya mulai mendekati CGvan, mulai makin banyak orang-orang yang datang kepada kami hamba-hamba Tuhan, minta untuk di follow up, minta untuk dikonseling, minta untuk didoakan, saudara. Dan saya tahu itu belum jemaat murni kita. Dia dari kota lain yang berkunjung ke sini. Saudaranya karena baru liburan dari CGSC mungkin saudara lanjut ke Makassar. Cuma numpang bentar. Terus habis itu dia butuh untuk didoakan. Butuh untuk dikonselingi gitu saudara. Bahkan tadi malam ada antar negara. Ada jemaat kami yang dari tempat lain itu WA kami dan ngomong, WA saya dan ngomong, ada enggak ya CG di Belanda? Ini loh, tahu-tahu ada 2 orang saudaraku yang mau pindah di Belanda. Dan ada temennya yang sudah stay di Belanda. Tapi aku tahu mereka semuanya belum bertumbuh di dalam Kristus. Mereka sudah bergereja tapi mereka enggak bertumbuh. Karena apa? Keluarganya bentrok terus. Karena apa? Mamah dan anak kayak Tom and Jerry. Marahan terus, kerawuk-kerawuan terus saudara. You know kerawuk-kerawuan. Gitu saudara ya. Kayak gitu, marah-marahan terus gitu loh. Mereka butuh dipulihkan. Bahkan mereka ngomong boleh minta kontak personnya. Kira-kira kalau mau ibadah di sana, kalau mau CG di sana, itu di mana alamatnya? Saya kirim cekling. Bahkan minggu ini saudara, ini sudah janjian sama beberapa orang. Tadi selesai ibadah saudara, tahu-tahu ada 2 orang yang muncul di hadapan saya. Sudah nangis semuanya kero-kero piye gitu saudara. Dengan mudahnya. Nanti setelah ibadah 2 dan ibadah 3 ada janjian lagi saudara. Boleh enggak setengah 12 malam ada ting chat ke saya dan ngomong, boleh enggak ini ada orang yang dari kota lain kebetulan ada di sini, butuh untuk konseling karena ngalami struggle seperti ini, butuh didoakan karena ngalami sakit seperti ini, boleh enggak? Saudara tahu, saya makin yakin dan makin tahu Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Katakan yes. Dia bukan Allah yang kepoan. Dia bukan Allah yang asal buat sesuatu dan membuat anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin repot. Enggak. Allah kita enggak kayak gitu. Allah kita bukan Allah yang suka ngerjain juga. Enggak lah. Karena dia punya visi yang tajam saudara. Dia punya misi yang jelas saudara. Untuk apa dia menitipkan hal ini, momentum ini, pergerakan ini atas gerejanya. Nah, kenapa kok saya perlu sampaikan ini kepada Anda? Tadi loh saudara, kalau ini lagi musim mangga, kau cari mangga di mana-mana mudah. Kau tinggal pilih yang mana, kau tinggal timbang, kau tinggal bawa ke rumah itu mudah. Saya juga mau kasih tahu, bukan hanya untuk perut saudara, tapi untuk rohani juga. Ini juga musim untuk membuat orang-orang yang belum mengenal Kristus, membuat orang-orang yang susah lepas dari dosa mereka, membuat mereka meskipun Kristen tapi belum berbahagia, membuat mereka meskipun mereka Kristen tapi mereka terpenjara, bahkan mereka orang-orang terdekat kita. Ini musimnya untuk membawa mereka lebih mudah. Dan Tuhan akan ikut ambil bagian, akan turut campur tangan untuk mengerjakan apa yang Tuhan titipkan di hati kita. Nama-nama yang Tuhan titipkan di hati kita. Orang-orang yang hari ini kita follow up dan kita ajak. Orang-orang yang selama ini ngalami struggle dalam kehidupan mereka. Tuhan
sendiri yang akan istilahnya kalau dulu Tuhan berdirinya agak belakang. Ini karena momentumnya Tuhan berdiri gini, ayo mau yang mana lagi Erna? Mau yang mana lagi Pak? Mau yang mana lagi? Mau yang mana lagi? Yang butuh dipulihkan mana? Yang katanya saudaramu susah untuk dipulihkan mana? Atau kamu sendiri yang kepahitannya sudah kayak batu karang yang teguh, tak bisa digoyahkan gitu saudara. Ini ya apa? Kamu butuh dipulihkan. Ayo come. Makanya kita membuat sebuah momentum yang mungkin kalau orang kita ajak berulang-ulang itu susah karena mereka beralasan aku gak bisa untuk ikut itu karena aku ini orangnya gak bisa serius-serius. Apalagi bahas-bahas firman Tuhan, apalagi suruh berdoa, aku gak bisa. Makanya kita buat sebuah momentum namanya CG-Fun. Tadi pagi saya nyanyi, CG-Fun, it's fun without you. CG-Fun, it's fun without you. CG hampa denganmu, CG happy tanpamu. CG-Fun. Saya di mana? Ini ada orang yang lingung-lingung. Ini betul nggak? Itu pendeta ini menyesatkan ini gitu saudara. Saya bisa diprotes ini sama pengarang lagunya saudara. Sengaja saya plesetkan. Tapi Tuhan ngomong sama saya, koreksi hati para pemimpin yang ada. Koreksi hati setiap jemaat yang ikut pergerakan GMS. Yang katanya momentum CG Fun di dalam CG itu fun. Karena kita dengan sengaja buat bakar-bakar ikan. Kita sengaja buat bakar-bakar ayam. Jangan bakar rumah saudara, mengerikan. Kita buat yang fun, yang happy. Yang penting kalau kamu gak bisa yang serius-serius, ayo tak ajak yang gak begitu serius. Tapi bukan sampai di perut kamu kenyang. Bukan kau kenyang secara jasmani, tapi kau juga harus kenyang secara rohani. Katakan amin. Bukan kau lapar, terus engkau kruk, lapar bunyi, engkau kenyang. Tapi engkau juga dikenyangkan karena engkau mungkin kruk. Kenapa kok aku gak bisa baik-baik sama suamiku? Kruk. Kenapa aku gak bisa baik-baik sama mamaku? Kruk. Kenapa aku gak bisa baik-baik sama mertuaku? Engkau akan dipulihkan di sana. Makanya ketika momentum CG Fun, jangan dibalik. It's fun without you. Tanpamu fun. Fine. Baik-baik aja. Kalau ada hati yang seperti itu dalam hati Anda, apalagi Anda leaders, perlu tanda tanya gede tuh loh saudara. Betulan tak hatimu? Masih ada Kristus, masih tinggal dalam pergerakan ini, masih satu gerbongkah? Halo, katakan amin. Karena pergerakan ini, kapal induk ini tidak hanya membawa 1-2 orang aja. Tapi kapal induk ini kita berangkat bareng-bareng. Yuk, seolah-olah kita naik kapal ya. Kita ke kanan, belok ke kanan bareng-bareng ya. 2, 3, yuk. Belok ke kiri bareng-bareng ya, yuk. Ada yang gak muter saudara? Ada yang diem aja, tenggelam loh nanti. Bisa nangkap saudara? Kalau kita tahu di dalam pergerakan yang sama, di dalam momentum yang sama, yang benar adalah ketika kapal ini sedang dibelokkan ke kanan, kita ikut ke kanan. Ketika kapal ini dibelokkan ke kiri, kita akan ke kiri. Ketika gereja ini sedang betul-betul getol, menyala-nyala, semangat, dipermudah oleh Tuhan, diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang, untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka, untuk memulihkan mereka, itu lebih mudah. Masakan kita diem aja? Wes biarin, kapal mau ke kanan ke kiri, kapal mau kemana, mau maju mau mundur, terserah ajalah. Tahu saudara, biasanya saya dengar dari suami kalau naik kapal-kapal di pedalaman-pedalaman, kalau buat kita nggak mabuk dan nggak muntah kok, itu kalau kapalnya ke kiri, gelombangnya ke kiri kita harus ke kiri. Kalau gelombangnya ke kanan kita harus ke kanan. Kalau kapalnya gerak-gerak lebih baik gerak-gerak saudara. Tapi kalau kapalnya ke kiri kita diam aja, kapalnya ke kanan kita diam aja. Tahu nggak yang terjadi? Kita mabuk dan muntah.
Jangan sampai Tuhan melihat diri Anda, ini cek kaku ya orang ini. Anda ngerti ini bahasa apa? Bahasa Korea ini saudara. Ini ya ampun, semua gerbong semuanya ke kiri. Ikut saya lagi ya, 2, 3. Yeah. Ayo yang belakang, ayo yang belakang. Kiri, kiri. Bukan kanan KI, kiri. Ya. Yuk kanan. Ya. Lo kejedok kanan itu. Nangkap ya saudara ya. Ini ilustrasi. Kalau kita ke kiri tapi Anda ngomong gak mau, aku tetap ke kanan. Tadi jedukan kan Zee? Duh, gesean. Banyak yang ngurusi gesean. Padahal harusnya lebih baik ngurusi pemulihan. Lebih baik banyak orang yang diselamatkan. Lebih baik kita akan lebih, tahu nggak? Satu aja dimenangkan. Surga tuh bersorak-sorai loh. Tak, malaikat bersorak-sorai nggak karuan. Coba bayangkan kalau semua di tempat ini ingat keluarganya, ingat saudaranya, ingat teman dekatnya. Dan Anda tahu ini momentumnya. Aku tahu akan banyak kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam momentum ini. Aku mau ngajak, omaku aja susah sekali. Aku hari ini akan ngajak. Aku tahu aku akan ngikuti kegerakan ini. Aku tahu Tuhan akan mempermudah dan memberikan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Nah, kenapa kita sebagai gereja secara individu harus melakukan hal ini? Harus punya, kalau Anda pengen judulnya saya kasih judul The Great Compassion. Harus punya belas kasihan kepada orang-orang. Harus punya hati seperti hatinya Tuhan. Harus melakukan amanat agung. Nggak boleh memikirkan diri sendiri. Why? Karena Anda tahu. Karena untuk kita setelah kita dipulihkan, kita dikasihi. Kenapa kok kita harus mengasihi dan memulihkan orang lain? Karena itu pesan terakhir Tuhan. Dan itu adalah perintah. Artinya perintah itu kau mau gak mau, kau nyaman gak nyaman, kau enak gak enak. Harusnya yang benar, apapun keberadaanmu, engkau gak boleh hidup bagi dirimu sendiri. Tapi engkau harus hidup bagi orang lain. Masalahmu boleh tetap ada, tapi kalau engkau peduli dengan yang lain, pergumulanmu tetap ada. Tapi ketika engkau peduli akan yang lain, aku akan memikirkan masalahmu. Karena pada dasarnya tiap kita nih saluran. Kalau kita lagi struggle, tetapi kita mendoakan orang yang struggle juga, maka Tuhan akan memulihkan kita dulu sebelum Tuhan memakai tangan kita untuk memulihkan orang lain. Katakan yes. Kalau hari ini kita masih ada sesuatu dalam hati kita yang tidak kepahitan sih, tapi ada yang ganjel. Tapi ketika ada orang konseling dan engkau mau untuk terbuka, memberikan masukan kepada dia, mendoakan dia, rasanya gak enak, rasanya gak mood, rasanya pengen udahlah diem aja, aku juga punya masalah. Tapi tahukah, di balik perintah dan kerinduan Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Halo, katakan amin. Jadi jangan pelit-pelit saudara, untuk berbagi kasih, untuk berbagi senyum, untuk berbagi kesaksian, untuk memotivasi orang, untuk membangkitkan orang, untuk membawa mereka kepada Kristus, gak boleh pelit-pelit. Kenapa? Kalau Anda pelit pada orang lain, Tuhan juga akan pelit kepada engkau. Mau saudara? Itu statement anak saya. Mom gak boleh pelit-pelit, kalau mom pelit nanti Tuhan pelit gimana? Bahaya saudara kalau Tuhan pelit. Makanya hari ini punyailah nilai yang benar. Bukan brol-brolan royal tanpa perhitungan. Tapi juga nggak boleh terlalu perhitungan akhirnya takut-takutan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ayo, detik kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Lakukan, sebab Allah kita nggak pernah berhutang. Allah pasti akan melakukan sesuatu juga untuk hidup Anda dan saya. Katakan amin. Nah, kenapa kok kita juga harus melakukan hal ini? Tadi saya ngomong karena dibalik kita compassion kepada orang, punya belas kasihan kepada orang, melakukan amanat agung ini saudara. Dibalik kita melakukan ini ada janji Tuhan yang Dia akan pegang untuk hidup Anda dan saya.
Kita baca bareng-bareng ya. Di mana ya, kok hilang saya. Oke. Ayat 22 ayat 30, bukan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah para Rasul ya. Ayat 19 sampai 20. Saya bacakan untuk Anda. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, apa saudara, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah janji yang Tuhan pegang untuk hidup Anda dan saya. Dan tidak pernah dilepaskan itu. Karena di sini dipakai kata senantiasa. Senantiasa itu artinya tak akan putus-putusnya aku. Aku berjanji tak akan putus-putus. Tak akan berkesudahan. Gak akan mandek. Akan terus berjalan dalam hidupmu. Penyertaan, berkat, perkenanan. Kau minta apapun. Minta berkat jasmani, minta berkat rohani. Minta kecukupan, minta kelimpahan, apapun itu. Minta pengurapan apapun itu, aku akan senantiasa memberikan itu padamu sampai ditulis di sini sampai akhir zaman. Artinya, masa kita mau hidup sampai akhir zaman, saudara? Mikirnya singkat aja lah, sampai kita mati. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan tak akan pernah melepaskan. Tuhan akan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Kalau kadang-kala orang pengen berkatnya aja ya. Kalau ini loh saudara, ada DNA amanat agung. Ada hati yang compassion, penuh belas kasihan seperti hati Kristus. Hati kasih dan munculnya belas kasihan kepada orang lain. Jadi artinya apa? Artinya apakah aku harus jadi pendeta? Enggak harus. Kebanyakan pendeta enggak ada jemaatnya juga susah. Siapa yang mau diinjili, siapa yang mau dikhotbahi? Enggak harus. Tapi aku harus seperti apa? Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda bekerja, lakukanlah pekerjaanmu, lakukanlah dunia kerjamu, lakukanlah orang-orang yang Tuhan percayakan di sekelilingmu untuk ada hati yang compassion, belas kasihan, kasih, amanat agung, menceritakan siapa Yesus, membawa mereka menjadi murid, membaptiskan mereka dan membawa mereka pulih. Dan mereka tahu untuk apa aku hidup, aku mau. Setelah aku tahu kebenarannya, aku mau berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah yang besar. Saya lihat saudara di luar sana kasihan loh. Banyak orang yang hidup itu sembarangan. Karena mereka nggak tahu untuk apa mereka harus hidup. Banyak orang di sana makanya banyak mabok-mabokan, banyak dugem-dugem, banyak hidup nggak jelas. Kadangkala saya penuh belas kasihan, cek sae ya mereka. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sesuatu yang lebih mulia. Mereka akan dibentuk Tuhan jadi seperti apa. Kehendak Tuhan itu jadi seperti apa, saudara. Makanya butuh mulut kita, tangan kita, hati kita, kaki kita. Untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Katakan amin. Makanya kadangkala doa-doa kita, pasti kita minta Tuhan sertai aku. Tuhan berkati bisnisku. Kata Bapak CGL ku nggak usah kerja sampai hari Minggu. Kerja itu cuma hari Sabtu. Ya kalau mau buka hari Minggu sampai kamu workaholic gitu, ya nggak apa-apa. Tapi sediakan waktu untuk ibadah. Aku tahu motivasiku ini semuanya untuk berkat. Cuan, and cuan. Tapi coba, ketika Anda switch hatimu. Aku tahu kerja itu perlu karena kudu membiayai, menghidupi istri dan anak-anakku. Tapi di balik itu semuanya, berkat itu datangnya dari Tuhan. Aku nggak mau cuma minta,
Tapi bolehkah jemaat tambahkan satu ini? Apapun yang kugarap dan Tuhan percayakan dalam hidupku. Aku gak mau semua ini hanya untuk aku. Semua mulutku hanya untuk aku. Aku hanya merintah aja. Hei, kerjakan beli air, beli gas, beli sayur. Di pasar ini, di pasar itu. Karena kerjaan kita adalah kerjaan memasak. Bisa nangkep ya saudara ya. Anda bisa ubah. Aku gak mau banyak pakai mulutku hanya untuk memerintah pekerjaan aja. Tapi aku akan memakai mulutku untuk bersaksi tentang Yesus. Aku mau pakai mulutku untuk menceritakan siapa Allah. Di balik Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kasih dan banyak kasih karunia yang Tuhan akan turunkan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang kalau hidup di dalam kasih karunia dan orang yang hidup di dalam kekuatannya sendiri itu beda. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia tetap kerja. Tapi di balik dia kerja, ada aja cara Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita. Anda pelayanan pun, di balik apa yang kita perjuangkan, persiapan, saya persiapan juga sampai tengah-tengah, sampai pagi saudara. Di balik persiapan kita, endingnya saya cuma masuk dalam ruang doa dan berkata, kasih karuniamu yang kau turunkan atas jemaatmu. Karena perkataan apapun yang ku persiapkan, gak sempurna, tapi Allah yang menurunkan kasih karunia untuk mereka memahami itu semuanya. Katakan amin. Nah, maksud saya kenapa kok saya tekankan ini terus, supaya engkau gak berjerih lelah sampai kerja rodi, sampai tak peras-peras gitu saudara, sampai tolong aku, bunuh aku sekalian saja gitu saudara. Kenapa istriku nuntut aku terus, bunuh aku sekalian saja. Omsetnya gak masuk-masuk, tolong aku. Ini pelayanan disuruh on time, banyak masukan, banyak aturan. Wes ra usah pelayanan. Hati kita salah. Kalau hati kita switch, semuanya aku akan mengawali dengan belas kasihan. Dengan amanat agung. Nanti apapun yang kita lakukan tuh enteng, semangat, happy. Karena benihnya itu udah benar dulu. Nah, maksud saya jemaat harus punya benih yang benar. Supaya apapun yang kau kerjakan, baik pekerjaan, baik berkeluarga, baik Anda hari ini pelayanan. Kalau benih Anda benar, isinya itu semangat. Isinya tuh inspiratif. Kalau orang semangat Pak, gak mungkin otaknya buntu kan. Ini malah mengotak-otakkan ini. Gak mungkin pikirannya buntu kan. Kalau semangat pasti celing. Tahu ini apa yang harus digarap. Semangat celing, apa yang harus dikerjakan. Apapun itu. Bahkan Tuhan menjanjikan, apapun yang kau butuhkan, aku tak akan henti-hentinya melepaskan dirimu. Dan aku akan memegang itu. Katakan amin. Tetapi masalahnya saudara, ketika kita tahu kebenaran itu, iblis gak suka akan hal itu. Makanya kadangkala iblis menghalangi untuk kita punya hati dan DNA yang benar itu loh saudara. Apa yang dilakukan iblis? Iblis itu suka membunuh semangat penginjilan kita. Semangat untuk kita berbagi kasih kepada yang lain. Semangat untuk peduli kepada orang-orang lain. Hei, keluargamu tuh Anda sebenarnya tahu kok. Siapa yang butuh diselamatkan oleh engkau. Siapa yang membutuhkan engkau tuh Anda tahu. Tapi kadangkala iblis mematikan itu. Membunuh semangat penginjilan dengan cara apa? Makin melayani, makin terlibat dalam pergerakan. Kenapa makin banyak tantangan ya? Karena saudara saya kasih tahu. Karena keinginan iblis adalah Anda mundur. Dan tidak ambil bagian di dalam hati Allah. Terlibat di dalam momentum Allah karena dia sangat tahu. Detik kita terlibat dalam momentum Allah, kita dulu dibentuk, kita dulu diberkati, kita dulu disempurnakan. Dan itu bukan hanya kita, tapi kita akan membawa 2, 3, 5, 7, 11, ratusan orang. Untuk juga dipulihkan dan diberkati oleh Allah.
Makanya dia pakai segala cara untuk kita malas melakukan kebenaran ini. Yuk saya mau tanya, siapa di antara Anda, makin Anda melibatkan diri dalam pelayanan atau makin melibatkan diri dalam pergerakan, malah ada masalah. Kerjaan tahu-tahu ditelepon polisi, suami tahu-tahu mencurigakan, tahu-tahu ada nenek lampir yang deketin suami. Tahu-tahu kerjaan baik-baik aja kok ditelepon bank. Padahal dulu gak pernah ada telepon gitu saudara. Tahu-tahu aku mau sungguh-sungguh nih mau jadi ketua CGFan. Aku mau jadi ketuanya nih. Tapi kok tahu-tahu ada aja anakku tahu-tahu kok ngalami ini. Anda harus tahu ini. Karena iblis pengen kita mundur. Dan tidak terlibat akan hal ini semua. Karena ketika engkau terlibat, engkaulah yang diuntungkan oleh dia. Jadi saya kasih tahu kebenarannya. Kalau Anda hari ini sudah terlibat, Anda hari ini sudah mau pelayanan, Anda sudah on fire, Anda mau jadi ketua CGFan, dan ada masalah. Anda harus mikir gini loh, ini biasa. Berarti iblis sudah ketakutan dengan keberadaanku. Halo, katakan yes. Berarti aku diperhitungkan sama iblis. Kalau aku ambil tanggung jawab ini, aku mulai bergerak, aku mulai ngomong ke beberapa orang, kenapa dia kepo banget kayak kebakaran jenggot. Kenapa tahu-tahu rumah tanggaku gini, kenapa tahu-tahu bisnisku begini, aku tahu banget. Dia kepo, kebakaran jenggot. Sebelum aku lakukan sesuatu, dia kepo men. Kenapa saya perlu ngomong ini? Saya kasih tahu ya. Hampir setiap kali mau pergerakan dan mau KKR. Iblis kepo juga pada kami para full timer. Ada aja. Kemarin diutus ke Toraja, naik mobil, dapat info. Ada aja, saya cuma senyum. Senyum, tahulah kerjaan dia apa. Mau pergi, kok Jen mau pergi ke Papua kemarin, Ce? Ada aja, saya cuma senyum, ada aja lah. Karena saya tahu, Oh Philip pernah cerita, setiap kali mau buat KKR pasti ada aja. Ngapain kita jadi mundur aja pemimpin Pak Gem, saya mundur enggak pelayanan-pelayanan. Aku enggak usah sungguh-sungguh wes, aku orang biasa aja lah. Karena aku belum nyemplong aja sudah kayak gini masalahnya, apalagi aku nyemplong, kalah kau. Ngomong ke kanan kiri, jangan kalah kau gitu. Ayo ngomong kanan kiri, jangan kalah kau gitu. Halo, katakan amin. Yang kedua, apa pekerjaan iblis saudara? Iblis mau perhatian kita hanya sibuk atau fokus pada diri kita sendiri. Makanya selalu disuntikkan hati yang kecewa, hati yang tawar, konflik yang gak perlu ke temen, ke keluarga, ke pasangan. Oh gak disenyumi aja, banyak loh Pak, gak disenyumi aja. Ini hamba Tuhan ya manusia rek, suruh senyum terus capek. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selagi saya kuat saya akan lakukan itu saudara. Anda tahu sendiri saya selalu ada di situ. Tuhan memberkati, jemaat Tuhan Anda diberkati. Seminggu ini Tuhan menyertai Anda. Saya selalu, tapi ada kalanya kan capek kan. Gitu kan saudara. Ada kalanya rada kecut gini. Hamba Tuhannya memang cuma baik di muka aja. Cuma baik dengan beberapa orang, sama aku gak baik. Gitu saudara. Bisa nangkap? Iblis suka membuat fokusnya ngerti-ngerti, tahu-tahu tadi pulang selesai, tahu-tahu konflik dengan suaminya. Masalah apa? Gak digandeng. Saya cuma itu kucing aja ketawa saudara. Kalau suamimu gak gandeng, kalau dia katanya kurang romantis yuk gandengan toh. Saya orangnya simpel sih. Gandengan lah, nanti di kamar baru ngomong. Besok lagi kalau ketemu banyak orang gandeng ya. Tapi kalau lupa kamu tetap tak gandeng. Gitu saudara. Ngerti ya? Tetap jagoan meskipun wanita. Halo, katakan amin. Nah ayo, yang kecil-kecil gitu. Yang membuat Anda konflik. Di CG, yang membuat apa sih yang dipermasalahkan?
kalau nggak begitu penting, pelari itu loh. Kalau dia tahu tujuannya finish-nya ke sana, lari. Mau ada kucing lewat saudara, dia nggak gini, kucing saknoe kasihan dia terluka, nggak gitu. Tapi pelari karena tahu tujuannya. Oke, tetap aku lari. Oke, aku tetap lari. Sekalipun ada kucing kehausan tak kasihin, langsung aku lari lagi. Yang penting tujuanku sampai. Kayak gini loh yang membuat iblis itu gemetar. Jadi bukan melo-melo, aku baru konflik. Sudahlah gak usah cegevan. Bukan cegevan, cegeset. Cege menyedihkan. Not happy with you. Halo, katakan amin. Jadi, ngomong ke kanan kiri, masalah remah-remah. Oke, yuk 2, 3. Ini kelihatannya lucu ya saudara. Tapi ini penting. Ngomong lagi ke istrinya yang dekat, tatap matanya. Masalah remah-remah nih, non, yang, syah. Yuk 2, 3. Karena Allah punya rencana yang besar dan lebih besar untuk Anda dan saya. Katakan yes. Yang ketiga, iblis gak suka apa? Iblis mau kita melarikan diri pada hal-hal duniawi. Stres sedikit, ngomong gak Tuhan-Tuhanan. Weslah, aku sukacitaku ketika aku, weslah keluarga sudah gak memberikan aku sukacita. Dugem aja lah. Main-main aja lah WA. Ke cewek ini menarik nih kelihatannya Facebooknya. Wes aku main-main aja lah. Ingat saudara, jangan main api. Api sekecil apapun akan membakar kamu dan membuat Anda kebakaran. Saya tulis di sini kayak gini saudara. Orang, bentar ya, kok hilang ini. Oke. Saudara, seseorang kalau buat sesuatu yang asal-asalan, keputusan yang asal-asalan, maka hidupnya pun akan jadi asal-asalan. Iblis coba untuk melencengkan ini. Sedikit masalahnya mungkin kecil, tapi kita berpikir ini lebih nyaman untuk aku. Aku kesini aja. Kalau ada itu, pangkas. Tadi saya ngomong, aku gak perlu doakan kamu. Aku gak perlu nasihati kamu. Tapi kau hanya butuh keputusan dalam hidupmu. Kau akan membangun rumah tanggamu seperti apa. Nah kadangkala yang membuat pusing itu dikit-dikit datang ke hamba Tuhan. Tolong doakan, mau didoakan. Saya tadi ngomong, sorry saya kalau konseling saya sama saya, sorry ya. Saya orangnya rodok tegas. Dia datang gini, aku kelihatannya kalau aku doakan, aku nasihati sudah banyak nasihat dan doa. Yang kau butuh lakukan, ini. Meskipun kau didoakan hamba Tuhan terkenal kayak apapun, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apapun. Akan mengubah hidupmu. Kau dulu harus ambil keputusan ini. Halo, katakan amin. Habis ini jangan takut untuk ngobrol dan konseling sama saya. Saudara, satu yang saya dapat di ibadah ini. Di Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Halo, katakan amin. Saudara, ini yang saya dapat. Jangan sampai kita mengawali dengan roh, mengawali dengan sesuatu yang benar, tapi kita mengakhiri di dalam daging dan mengakhiri di dalam ketidakmenangan. Katakan amin. Orang yang mengawali dalam roh tuh kayak gini loh saudara. Coba cek ya, saya baca aja supaya cepat. Orang yang mengawali dalam roh tuh kayak gini. Waktu kita meyakini dan menyadari Tuhan itu memanggil dan memilih aku. Tahu nggak, Tuhan itu sayang sama aku. Banyak orang yang berdosa, aku juga berdosa. Tapi kenapa kok Tuhan panggil aku? Tuhan peluk aku ketika aku berdoa. Aku ngerasain kasihnya, aku ngerasain hadiratnya. Engkau itu baru mengawali dalam roh.
Itu tanda orang mengawali dalam roh. Paham? Yang kedua, orang yang mengawali dalam roh itu seperti ini. Waktu kita berani melangkah dalam iman dan ketaatan. Aku tahu karena saking cintanya sama Tuhan. Aku tahu Tuhanku tuh kayak apa. Apapun yang dia perintahkan. Ketika aku berdoa, Tuhan arahkan aku untuk melakukan ini. Aku akan taat. Sekalipun aku hari ini memutuskan untuk jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Keluargaku, tetanggaku, aku dari agama lain. Keluargaku, tetanggaku gak seneng. Keluarga intiku gak seneng. Tapi aku tetap. Sekali Kristus tetap Kristus. Itu Anda mengawali dalam roh. Ketiga ya, mengawali dalam roh itu seperti apa? Mengawali dalam roh, waktu kita siap rugi dan gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena menyala-nyala, karena Anda cinta sama Tuhan, Anda menyala-nyala. Ketika Anda menyala-nyala, Anda gak hitung-hitungan. Ada jadwal pelayanan ya Pak. Nanti ada meeting MSJ ya Pak, MSJ 1, MSJ 2, MSJ 3, MSJ 4, MSJ 5, MSJ 6. Enggak ada ya saudara ya. Datang, ya siap, saya akan datang. Oke, yes. Ada CGT ya Pak, siap saya akan datang. Ada ini ya Pak, nanti ada ketua CGFan dan saya butuh orang. Dan kami sudah berdoa dan Bapak nanti yang akan jadi ketua CGFan ya. Yes, saya mau, oke, saya semangat. Pak nanti pelayanan ya Pak, latihannya jangan telat ya Pak, on time ya. Karena tiap kita menghargai waktu orang lain juga ya Pak. Kita gak boleh telat ya Pak. Oke, yes, aku gak telat, yes, oke. Waktu nyembah Tuhan, hamba Tuhan ngomong, pujilah dan sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sembah Tuhan dan puji Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tahu, orang yang gak hitung-hitungan untung ruginya. Orang yang menyala-nyala dan selalu berkata, yes, for God. Orang itu sedang mengawali dengan roh. Jadi jangan berpikir, ini karena aku kayak menggebu-gebu aja. Firman Tuhan ada yang ngomong kayak gini. Segala sesuatu yang baik, benar. Itu bukan berasal dari kita. Tapi segala sesuatu yang baik, benar dan berkenan. Itu benihnya asalnya dari Tuhan. Jadi kalau Anda punya hati kayak gitu. Punya semangat seperti itu. Punya gairah seperti itu. Itu Roh Kudus yang menitipkan itu. Dan meminta Anda untuk mengawali itu dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi kalau ada enggak hitung-hitungan, kalau ada ketaatan, kalau ada mau bayar harga, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, pertahankan. Katakan amin. Kemudian orang yang mengawali dalam roh apa? Waktu kita mau terus berjalan seturut kebenaran firman Tuhan. Aku enggak mau melenceng kanan kiri. Tuhan ngomong apa? Yang benar apa? Bukan yang baik. Yang benar apa? Kalau yang benar, gak boleh main-main dengan api. Yes. Sekalipun dia seperti Nyi Roro Kidul yang cuantik luar biasa. Seperti permaisuri dari mana. No, tetaplah no. Katakan amin. Dia megang kebenaran. Aku nih harus transparan nih. Aku nih harus sungguh-sungguh nih ketika melayani Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, maksud firman ini adalah kalau engkau sudah memulai segala sesuatu dengan roh, dengan kebenaran, bukan hanya dengan kebaikan aja, dan benih itu sudah Tuhan titipkan dan Anda sudah berhasil untuk mengelola itu, dan hal-hal tadi yang saya sebut itu sudah terjadi dalam hidup Anda. Jangan kau akhiri dengan daging. Gak ngerti ya, waktu saya berdoa, saya dapat ini saudara. Termasuk kekristenan yang benar. Kalau Tuhan pengen A untuk terjadi pada anak-anak Tuhan, untuk terjadi pada para pemimpin, untuk terjadi pada orang-orang yang katanya mau dimuridkan, mau jadi murid Tuhan lebih lagi. Jangan engkau menurunkan standar dan berkata, oke, dulu aku mengawali dalam roh. Tapi kalau engkau tidak on the track sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Anda mungkin sudah mulai goyah dan ujungnya Anda mengakhiri di dalam daging. Katakan amin.
Coba cowel kanan kiri ngomong. Dalam roh, ojo dua geng gitu saudara ya. Dalam roh, jangan dua geng. Dua gengnya ditekankan saudara. Katakan amin. Karena orang yang memulai dengan roh. Oh masih daging-dagingan ya saudara ya. Karena orang yang memulai dengan roh, dia akan terus membara. Ayo Ceko, lihat. Makin lama jadi orang Kristen makin menyala atau makin redup. Atau makin gak jelas. Up and down, up and down, up and down. Makin kalau ini kebenarannya ada roh Allah yang menguasai, yang mengawali dan menguasai hidupmu. Maka hidup Anda harusnya makin semangat. Gak usah lihat umur Pak. Dibuka ya putih semua kok Pak. Gak usah lihat umur. Pakai itu loh, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi gitu loh. Yang tua katakan yes. Alah sok muda semua ini. Ayo yang sudah uban-uban. Makin tua makin menjadi-jadi. Yang tua katakan yes. Yes. Saya juga tua saudara. Yang tua katakan yes. Sok mengaku-ngaku butuh dibaptis nih Pak. Mengaku muda terus, rohnya tetap muda. Katakan amin. Orang yang memulai dengan benar itu baik. Tapi menjaga hingga akhir dengan berkemenangan. Itu baru sempurna baru ciamik. Jempol Tuhan mungkin tidak bisa sampai, mungkin jarinya ini jempol semua Tuhan. Ciamik nak, ciamik. Bisa nangkap ya? Yang Tuhan inginkan bukan mengawali. Yang Tuhan inginkan sampai akhir menutup mata. Kau tetap setia, engkau tetap on the track, engkau tetap hidup dalam roh, engkau tetap dipimpin oleh roh, engkau tetap dikuasai oleh roh. Kekristenanmu tetap benar, bukan sesuai dengan keinginanmu sendiri, tapi kekristenanmu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Katakan haleluya. Kenapa Anda harus on the track ini? Supaya Anda tidak dipermainkan oleh iblis dan diri Anda sendiri. Katakan amin. Apa yang benar dalam gerejanya? Salah satunya adalah kebenaran gereja Tuhan. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Saya balik, itu firman yang ngomong. Saya balik, kalau engkau gak bisa mengasihi sesamamu manusia, saya ragu engkau benar-benar mengasihi Allah. Misi jengkel setengah mati, sampai mati gue bawa jengkelnya. Kau butuh Kristus. Oke? Dendam kesumatin, dendamnya kesumat. Sampai keserasukan gitu saudara. Loh banyak orang yang dari sakit hati sampai kerasukan loh karena dendamnya kesumat. Ada yang senyum, ada yang Orang yang dendam kesumat. Orang yang jengkel setengah mati. Engkau butuh dipulihkan oleh Tuhan. Sebab kalau engkau bisa merasakan kasih itu, maka engkau bisa mencerminkan dan menceritakan kasih itu kepada orang lain. Dan tanpa berucap pun kadangkala lewat tindakan dan sikap kita. Mereka tahu ada kasih Kristus dalam dirimu. Hai suami, hai istri. Mungkin suami ngomong hai suamiku dan hai istriku. Katakan amin. Ini kebenarannya. Tuhan pengen gereja secara individu dan secara korporat. Jika GMS mengasihi Allah dan benar-benar mengasihi Allah, GMS tidak boleh menutup mata, tidak boleh berat hati, berat langkah, berat kata-kata, berat doa, berat untuk memulihkan orang-orang yang membutuhkan. Saya kemarin mengawali
seminggu ini mengawali terlebih dahulu. Aku dulu Tuhan. Mau di WA setengah 12, mau ditelepon jam 12 malam, yes. Mau suruh ngelayani setelah khotbah meskipun capek lumayan nih nanti 3 kali saudara. Yes, oke, mana? Oke, gak pakai babi bu kan? Yes kan? Saudara, kekristenan itu bukan duduk diam di dalam gereja. Kekristenan itu real. Katakan amin. Saya ulang, keinginan Tuhan. Selain GMS, gereja secara individu. Kalau saya boleh dekat be orang, saya pengen gini loh Pak. Tuhan pengen kalau kamu katanya mengasihi Tuhan. Yang benar, kau harusnya mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Bahkan orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Mamamu, papamu, omamu. Tanpa oma, papamu gak lahir. Tanpa oma, mamamu gak lahir. Ketika kita buta akan hal itu. Mereka itu kasihan saudara. Kadang hal-hal sepele. Butuh ada orang yang cuma berbicara. Mereka akan dipulihkan. Katakan amin. Makanya kata terakhir saudara, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Anda belajar sesuatu katakan yes. Kalau enggak belajar sesuatu kebangetan saudara, hamba Tuhannya sudah ngos-ngosan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Baca bareng-bareng ya, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Anda hari ini sedang dalam pertandingan. Jangan kalau ngomong, mungkin omongan Anda menyakitkan orang, tahan. Gumam-gumam dulu, baru keluarnya bagus. Senyum dulu baru ngomong. Kuasai dirimu. You know, mau emosi, baru lihat sedikit, dulu singa. Sekarang kucing gitu. Ambil nafas dulu, kucing dulu. Karena aku dalam pertandingan. Katakan yes. Lagi ya. Apa tadi? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Yang tanding-tanding itu menguasai dirinya. Makan sehat, olahraga, bangun pagi untuk dapat medali yang fana Pak. Tapi kita nih bertanding untuk dapat mahkota. Nanti satu saat saya akan khotbahkan mahkota apa yang didapat oleh anak-anak Tuhan. Yang setia kepadanya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Aku bergereja bukan asal bergereja. Aku bergereja bukan tanpa tujuan. Aku berCG bukan tanpa tujuan. Aku berCGvan bukan asal tujuan. Aku jadi CGL, aku jadi pemimpin, aku jadi member atas GMS bukan tanpa tujuan. Itu yang benar. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang membutuhkan Kristus. Jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Makanya kalau ada orang memberikan masukan kepada Anda. Aku seneng sih kamu tuh semangat. Tapi kok berkali-kali aku lihat kamu kalau senyum falas dan bencekno ya. Gak apa-apa, jangan langsung sakit hati, ngeblok. Jadi macan. Terima itu. Kelola hidupmu. Dan kemudian Anda tahu aku sedang dalam pertandingan. Aku melatih diriku sepenuhnya untuk semuanya ini amanat agung menceritakan Kristus. Kalau orang merasa kurang diberkati lewat senyumanku. Nanti saya mungkin tempel isolasi gini terus saudara ya. Maka aku akan melatih senyumku supaya lebih enak. Bisa nangkep? Orang ngomong tutur kataku pedes ya. Aku akan demi Injil, demi orang diberkati, demi amanat agung. Itu bisa sampai ke hati mereka dan mereka mengenal Kristus.
Aku pengen kelola kata-kataku supaya aku gak pedes dan enak ke mereka. Kalau aku bersikap orang ngomong rodok mencekno. Karena apa? Ketika orang baru ngomong-ngomong tahu-tahu aku jedel. Aku juga ada ide begini-begini karena gak mau kalah. Kalau itu membuat keluargamu clash terus dalam area itu. Komunitas clash terus dalam area itu. Firman yang mengatakan ya Oma, ya Ai, latihlah dirimu supaya dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, sampai jempol Anda, semuanya itu amanat agung menceritakan Yesus. Kadangkala jempol perlu dibaptis loh bro, sis. Suka maki-maki di Instagram, suka kepo di Instagram. Ini jempol perlu dibaptis zaman sekarang, Pak. Ini konsepnya jadi baptisan. Kalau enggak jadi begini, saudara. Halo, katakan amin. Kenapa Tuhan inginkan ini? Supaya tadi senantiasa Tuhan tak pernah mau melepaskan hidup Anda dan menyertai Anda. Apapun yang kau butuhkan, pekerjaan, berkat, kebahagiaan, bahkan kau minta pengurapan yang lebih. Saya hari-hari ini minta itu. Karena sudah tidak mumpuni. Dulu doakan orang 2 jam bisa lama, konseling bisa lama. Sekarang udah urut saudara. Sampai sekretaris ngomong ini kayak dokter aja. A belum selesai sudah B belum selesai sudah C belum selesai sudah D. Iya betul, kita semua ini dokter rohani saudara. Katakan amin. Supaya apa? Apapun yang kita lakukan, kita mengawali dengan sesuatu yang benar. Biarkan mengakhiri dengan sesuatu yang benar. Katakan amin. Saudara, banyak orang-orang di luar sana yang dekat Anda butuh Anda. Kadang masalahnya cuma sepele, clash dengan suami. Gak diajak, cuma pertengkaran masalah ember kadangkala. Kadangkala cucunya minta permen ke emaknya. Sepele kan sih, kadang kalau denger kan rasanya lucu banget. Tapi bagi mereka tuh serius. Nah maksud saya, kenapa enggak yang lucu-lucu, yang sederhana, yang gampang itu. Kalau kita mau jadi suratan terbuka, ngomong, menyelesaikan. Banyak orang yang pulih dan tidak hanya pulih. Mereka tahu bahagia dan mereka tahu rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup mereka itu kayak apa. Katakan amin. Saya selesai, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saudara hari ini belajar sesuatu? Halo, saudara belajar sesuatu? Ngomong ke kanan kiri. Terakhir ya saudara, kalau mengawali dalam roh, jangan akhiri dalam daging. Kita akan bersama-sama mengerjakannya. Katakan amin.